Bahkan beliau selanjutnya mengangkat pengawasan juga sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Nah, sedangkan menurut Anthony Andreden, pengawasan itu sebagai suatu proses dari sejumlah variabel atau faktor dalam upaya pencapaian sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan masih banyak lagi pengertian pengawasan menurut para ahli. Jadi dengan demikian, pengawasan sebagai fungsi organik manajemen yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, dengan kebijaksanaannya, dengan instruksinya dan ketentuan yang telah ditetapkan yang berlaku. Jadi pengawasan sebagai fungsi manajemen menjadi tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkatan manapun, termasuk organisasi sekecil apapun. Jadi hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Nah, selanjutnya pengawasan pun harus berpedoman menurut Handayuno itu terhadap planning, terhadap rencana yang telah diputuskan. Kemudian yang kedua terhadap order atau perintah terhadap pelaksanaan pekerjaan. Kemudian tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pendapat Tehani Handoko menjelaskan bahwa langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan kegiatan. Oke, selanjutnya kita coba Anda lihat itu proses pengawasan itu. Di dalam gambar tersebut Anda bisa melihatnya. Nah, kemudian selanjutnya juga secara umum bahwa pengawasan itu membantu manajemen dalam 3 hal. Yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi. Kedua, memberikan opini atas kinerja organisasi. Dan yang ketiga, mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada. Nah, selanjutnya kita bahas tentang tujuan pengawasan. Ada berbagai tujuan pengawasan secara umum, yaitu satu, untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja. Keempat, untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan efisien atau sebaliknya. Dan yang kelima, untuk mencari jalan keluar bila terjadi hal-hal atau dijumpai kesulitan-kesulitan dan yang lainnya, sehingga dicari ke arah perbaikan. Nah, selanjutnya tujuan atau sasaran pengawasan terhadap pemerintah. Yang pertama, agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga, agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh telah tercapai untuk memberikan umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap kebijaksanaan, bahkan perencanaan, pembinaan, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang tenaga, uang, dan perlengkapan milik negara sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna. Itu tujuan atau sasaran pengawasan terhadap pemerintah.
Kemudian berikutnya kita coba bahas berbagai macam pengawasan. Nah, sebelum kita bahas kepada berbagai macam pengawasan, jadi pengawasan juga dapat dibedakan menurut yang pertama subjek yang melakukan pengawasan. Yang kedua, cara pelaksanaan pengawasan. Kemudian yang ketiga, waktu pelaksanaan. Nah, nanti kita coba bahas satu persatu. Nah, selanjutnya subjek yang melakukan pengawasan. Yang pertama, pengawasan melekat atau waskat. Nah, pengawasan melekat ini sebagai aktor yang melakukan pengawasannya adalah pimpinan terhadap bawahan. Yang kedua, pengawasan fungsional atau wasnal. Itu pelaksananya atau aktornya yaitu Itjen Inspektorat Jenderal kalau di tingkat menteri, kemudian Itwil provinsi kalau atau Inspektorat wilayah provinsi, kalau kemudian kabupaten dan kota, kemudian juga BPKP dan BPK. Kemudian selanjutnya pengawasan politik atau disebut juga pengawasan legislasi, yaitu aktornya bahwa pengawasan ini dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Kalau di pusat DPR, kemudian DPRD, atau yang dinamakan sebagai pengawasan politik. Dan yang berikutnya adalah pengawasan masyarakat atau kontrol masyarakat atas tindakan administrasi negara tersebut. Nah, berikutnya hasil pengawasan. Hasil pengawasan yaitu menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidaktertiban. Kemudian mencegah terulang kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidaktertiban. Kemudian juga hasil pengawasan juga mencari cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas-tugas organisasi. Itu hasil pengawasan. Nah, berikutnya pemanfaatan hasil pengawasan. Jadi hasil-hasil pengawasan itu harus digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam langkah-langkah yang dipandang perlu, baik untuk penyempurnaan maupun penertiban. Di samping itu juga, penyempurnaan dapat dilakukan di bidang kelembagaan, di bidang kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Jadi hasil pengawasan juga untuk melakukan tindakan penertiban dan penindakan pada umumnya, seperti misalnya terhadap perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan negara, pungutan liar, dan tindakan penyelewengan lainnya. Berikutnya bahas kita ruang lingkup pengawasan. Yaitu ruang lingkup pengawasan terhadap pemerintah itu yang pertama kegiatan umum pemerintahan. Yang kedua kebijaksanaan yang dibuat oleh aparatur bawahan. Kemudian pelaksanaan rencana pembangunan, penyelenggaraan, penguasaan dan pengelolaan keuangan atau kekayaan negara. Kemudian juga ruang lingkupnya terhadap kegiatan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan kegiatan aparatur pemerintah seperti unsur-unsur kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Selanjutnya kita bahas prinsip-prinsip pengawasan. Jadi prinsip-prinsip pengawasan itu yang pertama objektif dan menghasilkan fakta. Jadi tidak bersifat subjektif tapi objektif. Yang kedua, bahwa pengawasan berpedoman pada kebijakan yang berlaku. Kemudian prinsip pengawasan juga bersifat preventif. Yang keempat, pengawasan bukan tujuan, namun sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Kemudian efisiensi, dan yang keenam juga menemukan apa yang salah. Misalnya mencari apa yang salah, kemudian dicari penyebab kesalahannya dan bagaimana sifat kesalahannya itu juga. Dan yang ketujuh harus ada tindak lanjut.
satu prinsip-prinsip pengawasan. Selanjutnya, langkah-langkah pengawasan. Yang pertama adalah penetapan tolak ukur. Jadi harus ada tolak ukurnya. Jadi kenapa diperlukan untuk membandingkan dan menilai apakah kegiatan-kegiatan sudah sesuai dengan rencana, dengan pedoman, dengan kebijakan, serta perundang-undangan. Yang kedua, menetapkan metode. Jadi harus ada metode atau cara, kemudian waktu dan frekuensi yang diperlukan untuk melakukan pengukuran hasil kerja. Kemudian juga yang ketiga, pengukuran pelaksanaan dan pembandingan. Ini juga langkah-langkah pengawasan juga harus diperhatikan, pengukuran pelaksanaan dan perbandingan. Dan yang keempat, tindak lanjut, yaitu sebagai hasil penilaian dan pembenahannya. Misalnya pada butir 3 yang dapat berupa penyesuaian rencana, kemudian kebijaksanaan, serta ketentuan-ketentuan, kemudian pemberian bimbingan, penghargaan atau sanksi. Itu langkah-langkah pengawasan. Nah, selanjutnya pengembangan sistem pengawasan. Ada berbagai macam pengembangan sistem pengawasan. Yang pertama, kesesuaian dengan sifat dan kebutuhan kegiatan. Nah, kemudian yang kedua, menghasilkan umpan balik. Jadi pengembangan sistem pengawasan juga harus menghasilkan umpan balik. Kemudian ketiga, melaporkan penyimpangan. Keempat, efisiensi dan efektivitas. Kemudian juga bahwa pengembangan sistem pengawasan juga harus punya nilai ekonomis. Keenam, fleksibilitas. Kemudian juga kesesuaian dengan susunan organisasi, menjamin tindakan korektif, mengembangkan pengawasan diri sendiri. Kemudian yang ke-10, mengembangkan pengawasan secara pribadi dari pimpinan. Dan yang tidak kalah pentingnya juga dalam pengembangan sistem pengawasan itu adalah memperhatikan faktor manusia. Karena hebat apapun sistem pengawasannya, kan kalau faktor manusianya tidak baik, ya juga akan berakibat terhadap sistem pengawasan yang. Oke, itu saja barangkali penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum ditutup, jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalam.